Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan tafsir ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah. Tafsir ayat ke-196 dari surat Al-Baqarah, itu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, summa qala ta'ala fa idza amintum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kalian telah aman, apabila kalian telah aman, ay bi an qadartum atau qadirtum 'alal baiti min ghairi mani'i aduwin wa ghairihi, yaitu apabila kalian telah mampu sampai kepada Baitullah min ghairi mani'i aduwin, tanpa ada penghalang dari musuh, wa ghairihi, dan juga selainnya. Jadi tidak ada halangan sedikit pun baik dari musuh maupun dari yang lain. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, maka barang siapa yang dia bersenang-senang dengan umrah menuju haji, atau haji tamattu yang dimulai dengan umrah, bi an tusilu biha ilaih, atau bi an tawassala biha ilaih, itu barang siapa yang telah sampai padanya, wantafa'a bitamattu'ihi ba'dal faraghi minha, dan dia mengambil manfaat dari tamattu'nya setelah ia selesai darinya, famastaisara minal hadi, maka hendaknya dia menyembelih apa yang mudah baginya berupa hewan kurban. Ai fa'alaihi ma tayassara minal hadi, itu hendaknya ia menyembelih hewan kurban apa yang mudah baginya. Wa huwa ma yujzi'u fi udhiyatin, yaitu apa yang mencukupi di dalam hewan sembelihan. Jadi sembelihan pada haji itu sama seperti sembelihan pada kurban di saat kita Idul Adha. Jadi persis hewan-hewan yang boleh disembelih untuk haji sama dengan hewan-hewan yang boleh disembelih untuk Idul Adha.
Fahada damu nusukin, maka ini adalah darah nusuk, darah yang dikucurkan dalam manasik haji, muqabalatan lihusulin nusukaini lahu fi safaratin wahidah, sebagai ganti atau ganjaran karena tercapainya dua manasik, dua nusuk dalam satu safar. Karena ayat ini membahas tentang haji tamattu. Haji tamattu itu didahului dengan umrah, itu manasik yang pertama. Sedangkan selanjutnya haji, itu manasik yang kedua. Jadi manasik itu sebenarnya adalah bentuk jamak dari nusuk. Nusuk itu ya rangkaian ibadah, baik umrah maupun haji. Ya. Jadi manasik umrah, manasik haji itu sebenarnya bukan latihan atau teori, tapi itulah intisari dari ibadah umrah ataupun haji. Hanya saja sering dimaknai dengan pembelajaran teori ataupun praktek umrah ataupun haji, latihan. Ya, kapan manasik umrahnya? Nah, ya. Kapan manasik hajinya? Sebenarnya manasiknya ya ketika kita melakukan ibadah tersebut. Ya, kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Jadi rangkaian ibadah umrah dan haji kalian itu ambil dari aku, dari Nabi SAW. Cuman biasanya manasik juga diartikan dengan pembahasan teori ataupun latihan praktek rangkaian ibadah haji maupun umrah, sehingga sering dikaitkan dengan jadwal manasik. Jadwal manasik umrah keberangkatan tanggal sekian dan sekian, tempatnya di sini dan di situ. Padahal manasik sebenarnya itu adalah rangkaian inti dari amalan haji maupun umrah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di telah menjelaskan kewajiban hadyu, menyembelih hewan kurban saat haji ini karena telah tercapai di dalamnya dua nusuk, dua manasik, yaitu umrah dan haji, fi safaratin wahidah, dalam satu safar, satu bepergian, ya, satu satu kali bepergian. Wali in'amillahi alaihi bihusulil intifa' bil mut'ati ba'da faraghil umrah, dan juga berdasarkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan meraih manfaat bil mut'ah, dengan bersenang-senang ba'da faraghil umrah, setelah selesai umrah. Jadi haji tamattu itu haji yang diawali dengan umrah. Selesai umrah bebas mau berbuat apa saja, mau melakukan larangan-larangan ihram karena sudah terputus dari rangkaian ibadah umrah. Beda dengan haji ifrad maupun haji qiran. Selesai umrah, haji qiran itu langsung lanjut berpakaian ihram. Jadi tidak bisa bersenang-senang memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai minyak wangi, menikah, kumpul suami istri, nggak boleh, karena masih terikat dengan larangan-larangan ihram, karena dalam kondisi masih berihram. Beda dengan haji tamattu. Haji tamattu selesai umrah bebas, dia boleh senang-senang. Nah, jadi Allah memberikan nikmat dengan bersenang-senang setelah berumrah, qabla syuru'i fil hajj, sebelum masuk dalam rangkaian haji. Nanti tanggal ke-8 Dzulhijjah
baru pakai pakaian ihram lagi. Wa misluhal qiran li husulin nusukainilah, demikian pula dengan haji qiran karena terdapat dua manasik di sana. Haji qiran juga dimulai dengan umrah, bedanya tidak sampai tahallul, jadi lanjut berpakaian ihram. Tayyib. Wa yadullu mafhumul ayah, kemudian saya melanjutkan, dan yang dipahami dari ayat ini, mafhum dari ayat ini menunjukkan ala annal mufrida lil hajj, bahwasanya orang yang berhaji ifrad laisa alaihi hadyun, maka tidak ada kewajiban hadyu, tidak ada kewajiban menyembelih kurban. Wadallatil ayah, dan ayat juga menunjukkan ala jawazin bal fadilatil mut'ah, atas bolehnya bahkan keutamaannya haji tamattu. Wa ala jawazi fi'liha fi asyhuril hajj, dan boleh untuk melakukannya di bulan-bulan haji. Nah, kesimpulannya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ada keutamaan haji tamattu, ada fadilah dari haji tamattu. Dan kalau para jamaah sekalian ingin memperluas pembahasan tentang haji, ya bisa mempelajari kitab fikih khususnya membahas tentang apa? Haji, macam-macam haji dan juga bagaimana prakteknya. Adapun secara garis besar, haji tamattu haji yang dimulai dengan umrah, setelah itu tahallul bebas sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah berpakaian ihram kembali memulai haji yang sesungguhnya. Kalau haji qiran itu menggabungkan antara umrah dengan haji tanpa adanya tahallul. Jadi umrah tidak tahallul, lanjut berpakaian ihram dalam kondisi berihram sampai selesai haji. Kalau haji ifrad tanpa umrah, jadi menyendirikan haji saja. Itu secara garis besar tentang macam-macam haji. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah haji tamattu. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Barang siapa yang haji tamattu dengan sampai pada haji, ya, maka hendaknya ia menyembelih apa yang mudah baginya berupa hewan kurban. Selanjutnya Allah berfirman, faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menjumpai ay al-hadi au thamanuhu, tidak menjumpai hewan kurban atau tidak memiliki dana untuk membeli hewan kurban, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka dia berpuasa 3 hari pada hari-hari haji. Ya, jadi gantinya tidak berkurban itu dengan berpuasa 3 hari di masa haji. Awwalu jawaziha min hinil ihrami bil umrah, awal dibolehkannya untuk berpuasa sebagai pengganti dari kurban yaitu di hari pertama dia ihram untuk umrah. Misalkan dia berumrah sebelum haji, untuk haji tamattu itu tanggal ke berapa? 4 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah dia sampai di tanah suci, langsung umrah untuk haji. Maka dia boleh untuk berpuasa di hari tersebut. Ya. Jadi berpuasa atau umrah dalam kondisi puasa itu diperbolehkan, tidak ada larangan.
asalkan tidak memadaratkan. Kuat ya. Jadi dia boleh berniat puasa untuk mengganti kurbannya sejak dia berihram untuk umrah yang akan dilanjut dengan haji. Umrah ini adalah rangkaian ibadah haji tamattu. Wa akhiruha, dan akhirnya, batas akhir dia bisa berpuasa selama 3 hari di masa haji, salasatu ayyamin ba'dan nahr, yaitu 3 hari setelah menyembelih, setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi kaum muslimin yang tidak berhaji, maka mereka dilarang berpuasa. Karena itu hari apa? Hari tasyrik 11, 12, 13. Tapi bagi yang berhaji setelah tanggal 10 Dzulhijjah boleh berpuasa sebagai pengganti dari dia tidak mampu berkurban. Nah, jadi bisa kita bayangkan jamaah sekalian, kalau orang itu mulai haji, masuk dalam rangkaian ibadah haji yang dimulai dengan umrah tanggal 4 Dzulhijjah, maka dia memiliki waktu sampai tanggal 13 Dzulhijjah selain tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 Dzulhijjahnya hari Nahr tidak boleh puasa. Ya. Tapi mulai tanggal 4 sampai tanggal 13 selain tanggal 10 silahkan baginya berpuasa 3 hari. Ya. Jadi waktunya cukup apa? Lapang. Nah, itu sebagai pengganti tidak berkurban, tidak mampu berkurban. Taib. Kemudian wa akhiruha thalathatu ayyamin ba'dan nahar ayyamu ramyil jimar wa al-mabit bimina. Ya, 3 hari tersebut adalah 3 hari setelah hari raya Idul Kurban tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya hari-hari jamaah haji melempar jumrah dan bermalam di Mina. Walakinnal afdala minha, akan tetapi yang afdal, yang lebih baik dari berpuasa di 3 hari tersebut 11, 12, 13, an yasuma sabi'a wasamina watasi'a, puasanya itu di hari 7, 8 dan 9. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut muallif rahimahullah. Ya. Sedangkan yang saya ketahui justru di tanggal 9 Dzulhijjah bagi jamaah haji tidak disarankan berpuasa. Karena mereka saat itu apa? Wukuf di Arafah. Dan setahu saya tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW saat wukuf di Arafah berpuasa. 6. Tapi kalau ada yang mau berpuasa tanggal 7, 8, 9 sebagai pengganti dia tidak mampu berkurban, maka itu boleh. Taib. Itu 3 hari puasa yang harus dilakukan di hari-hari haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan ditambahkan lagi 7 hari ketika kalian sudah pulang dari haji. Ai faraqtum min a'malil hajj, lebih tepatnya kalian sudah selesai dari amalan haji. Perhatikan, yang dimaksud raja'tum itu bukan berarti harus ketika sudah pulang ke tanah air. Jadi 3 hari di hari-hari haji dimulai sejak ihram untuk umrah haji tamattu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu silakan memilih di hari mana yang memungkinkan. Adapun 7 hari yang tersisa setelahnya, berarti tanggal berapa mulainya? Tanggal berapa mulainya? 14. 7 hari yang tersisa itu dimulai dari tanggal 14. Ya.
selesai dari amalan ibadah haji. Fayajuzu fi'luha fi Makkah, boleh melakukannya di Mekah karena nggak langsung pulang. Ya, tanggal 14 masih di Mekah, 15 masih di Mekah, 16 masih di Mekah, sampai pun 7 hari masih di Mekah, diselesaikan langsung boleh. Wa fit tariq, dan juga boleh ketika di perjalanan pulang. Wa inda wusulihi ila ahli, dan juga boleh dikerjakan ketika sudah sampai kembali kepada keluarganya di tanah air. Silakan boleh memilih. Ya. Nah, itu bagi yang tidak mampu, tidak memungkinkan untuk menyembelih kurban saat haji. Berarti total berapa puasanya? 10. 3 di hari-hari haji, 7 ketika sudah selesai haji. Dzalika, yang demikian itu, al-mazkuru min wujubil hadi, yang disebutkan tentang wajibnya hadi, menyembelih kurban alal mutamatti, bagi orang yang berhaji tamattu, liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, bagi yang keluarganya bukan orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bi an kana inda masafati qasrin fa akthar, yaitu dia bi an kana anhu masafatu qasrin fa akthar au ba'idan anhu urfan, yaitu dia dalam kondisi perjalanan atau jarak qasar atau lebih, au ba'idan anhu, atau jauh dari keluarganya secara uruf. Fa hadzal ladzi yajibu alaihi al-hadyu, maka ini yang diwajibkan untuk menyembelih kurban. Di husulin nusukaini lahu fi safarin wahid, karena dia telah menyelesaikan 2 nusuk, 2 manasik dalam 1 safar. Wa amma man kana ahluhu min hadiril masjidil haram, tetapi kalau keluarganya termasuk di antara orang-orang yang bermukim di sekitar Masjidil Haram, falaisa alaihi hadyun, maka tidak wajib baginya menyembelih kurban, li'adamil mujibi lidzalik, karena tidak ada kewajibannya, tidak ada hal yang mewajibkan demikian itu. Artinya kalau yaitu jamaah haji ini adalah penghuni atau bermukim di sekitar Masjidil Haram di kota Mekah, maka dia tidak wajib untuk menyembelih kurban, termasuk tidak wajib berpuasa. Tapi bagi jamaah haji yang datang dari kejauhan, yang menuju Mekah itu harus safar, maka wajib menyembelih hadyu. Kalau tidak mampu, maka wajib berpuasa. Nah, jarak safar berapa? Kita kembalikan kepada uruf. Ya. Contohnya yang paling dekat lah Taif mungkin. Kalau Taif ke Mekah masuk safar, maka penduduk Taif kalau mau haji tamattu ataupun qiran wajib menyembelih hadyu. Wajib menyembelih hadyu. Penduduk kota Jeddah pun juga demikian, menuju Mekah safar. Maka kalau dia haji tamattu dan haji qiran wajib menyembelih hadyu. Kalau tidak mampu, maka wajib berpuasa. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ai fi jami'i umurikum, di seluruh urusan-urusan kalian, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa min dzalik, dan di antara hal demikian itu, imtithalukum, yaitu kalian mengerjakan lihadhil ma'murat, perintah-perintah ini, wajtinabu hadhil mahzurat, dan kalian menjauhi larangan-larangan ini.
al-mazkurati fi hadhil ayah, yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Jadi antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah di dalam berhaji maupun berumrah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya yang sudah dibahas di awal ayat. Taib. Wa'lamu, kemudian Allah berfirman, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha keras siksanya. Ai liman asah, yaitu bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Wa hadha huwal mujibu littaqwa, dan inilah yang menjadi konsekuensi dari takwa. Fa inna man khafa iqaballah, karena barang siapa yang takut siksa Allah, in kaffa amma yujibul iqab, maka dia akan menghindari apa-apa yang bisa menjadi sebab datangnya siksa. Kama anna man raja thawaballah, sebagaimana barang siapa yang berharap pahala Allah, amila lima yusiluhu ila thawab, dia akan mengerjakan apa yang bisa mengantarkannya pada pahala. Ya, kalau orang takut siksa Allah, dia akan menghindar dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan siksa. Kalau dia ingin berharap pahala Allah, dia akan mengerjakan amalan-amalan yang bisa mengantarkannya pada pahala. Wa amma man lam yakhaf al-iqaba, wa amma man lam yakhafil iqaba wa lam yarju thawaba, iqtahamal maharim wa tajarra'a ala tarkil wajibat. Adapun bagi yang tidak takut siksa dan tidak berharap pahala, maka dia akan menceburkan dirinya pada keharaman-keharaman, dan dia akan berani untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kaidah yang nyata. Ini adalah kaidah yang paten. Dan inilah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya bagi para pendosa, bagi para ahli maksiat. Kenapa sih mereka itu bermaksiat kepada Allah? Karena nggak takut sama azab Allah. Kenapa mereka tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah? Karena mereka tidak berharap pahala dari Allah. Nah, hal yang bisa memotivasi kita untuk menghindar dari kemaksiatan karena kita takut azab. Hal yang bisa memotivasi kita untuk menjalankan ketaatan dan kewajiban karena kita ingin berharap pahala. Namun ada hal yang juga perlu kita ketahui. Tidak mudah orang itu bisa takut kepada siksa Allah dan berharap pahala Allah kalau tidak punya ilmu. Sekaligus ini menunjukkan fadilah keutamaan ilmu. Orang tidak pernah baca ayat, tidak pernah baca hadis, tidak pernah sampai di telinganya orang yang berbuat maksiat akan terancam siksa neraka. Orang yang menjalankan ketaatan akan mendapatkan pahala yang paling tinggi, surga. Lu tidak pernah mendengarkan? Ya, jangankan tertanam di dalam hati, mendengar saja nggak pernah. Ya, coba kita mungkin pernah bertemu dengan orang awam, lalu kita tanya, pingin nggak mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat? Loh, emang ada? Itu kayak apa? Ya,
Lalu kita sampaikan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Merasa aneh, merasa asing. Jangankan ingin menjadi salah satu dari 7 golongan tersebut. Naungan Allah itu apa? Apakah benar ada? Kapan itu didapatkan? Keistimewaannya nggak tahu sama sekali. Gimana dia bisa termotivasi untuk menjadi salah satu dari 7 golongan tersebut? Karena apa? Nggak punya ilmu. Belum sampai ilmu itu kepada dirinya. Yang sudah sampai saja kadang-kadang masih meleset. Ilmu sampai ke kita, tapi nggak sampai ke hati. Itu masih ada kemungkinan meleset. Lalu bagaimana orang yang sama sekali tidak pernah mendengarkan ilmu? Subhanallah, sungguh sangat menyedihkan orang seperti ini. Ya, dengan sebab tidak memiliki ilmu, dia terhalang dari banyak kebaikan. Gak ada motivasi untuk mengejar pahala, gak ada motivasi untuk mengejar akhirat, gak ada motivasi untuk menghindar dari azab. Ini yang kita saksikan. Kehidupannya semata-mata dunia, mengejar keuntungan. Gak ada takut-takutnya dengan siksa. Kenapa? Gak pernah mendengarkan ayat siksa, tidak pernah mendapatkan pengajaran tentang bahayanya maksiat. Maka bagaimana bisa menjauhi, menghindari? Nah, ini pentingnya ilmu. Setidaknya ilmu itu tersampaikan terlebih dahulu, mampir di telinganya lah sementara. Dari situ maka bisa kita harapkan hidayah akan sampai. Tapi kalau nggak pernah mendengar, bagaimana mungkin hidayah sampai? Maka ilmu itu hal yang sangat utama. Dengan ilmulah kita akan termotivasi apa amalan yang mendatangkan pahala. Ini kita kerjakan. Kalau nggak tahu gimana bisa kita kerjakan? Apa bahayanya meninggalkan sholat? Apa bahayanya meninggalkan puasa? Apa bahaya tidak mengeluarkan zakat? Kita tahu bahayanya. Kita bisa menghindar darinya, sehingga kita termotivasi untuk senantiasa mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, ini Syekh sangat baik sekali ya di dalam mengingatkan kita, ya, kama anna man raja thawabahu amila lima yusiluhu ila thawab. Aw amma man lam yakhaf al-iqab wa lam yarju thawab. Siapa yang tidak takut siksa dan tidak berharap pahala, iktahamal maharim, pasti dia akan terjebur di dalam keharaman. Wa tajarra'a ala tarkil wajibat, dan dia akan berani untuk meninggalkan kewajiban. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir pembahasan dari ayat yang ke-196. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-197. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahannya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Faman farada fihinnal hajj,
Maka barang siapa yang menetapkan niatnya di bulan-bulan tersebut untuk haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka janganlah ia berbuat rafas, berbuat kefasikan dan berbantah-bantahan di dalam masa hajinya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih berkaitan dengan haji, ya, masih berkaitan dengan syariat haji. Kita baca penjelasan dari al-muallif Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan annal hajja, bahwasanya haji itu waqi'un, terjadi atau bisa dikerjakan fi ashhurim ma'lumat, fi ashhurum ma'lumat, pada bulan-bulan yang telah diketahui. Diketahui oleh siapa? Indal mukhatabin, diketahui bagi orang-orang yang sampai kepadanya ayat ini, orang-orang yang menjadi objek pembicaraan pada ayat ini, ya, yaitu orang-orang Islam, kaum muslimin yang telah mengetahui syariat haji. Mereka tahu bulan-bulan haji. Masyhurat, yang telah masyhur, telah dikenal. Haitsu la tahtaju ila takhsis, yang tidak dibutuhkan pengkhususan. Meskipun pengkhususan ini atau penjelasan ini telah dijelaskan pula oleh Nabi SAW di dalam amalan-amalan beliau, ya, atau bahkan bulan-bulan haji ini telah diketahui semenjak zaman dahulu kala. Kamahtaja as-siyam ila ta'yini syahri, tidak butuh penjelasan tentang bulan-bulan haji tersebut sebagaimana tidak butuhnya penjelasan tentang puasa itu ditentukan di bulan apa. Kita semua tahu yang namanya puasa di bulan Ramadan. Demikian pula kaum muslimin tahu bahwasanya haji itu dilakukan di bulan-bulan yang telah dimaklumi. Wa kama bayyana ta'ala awqatas salawatil khams, sebagaimana juga Allah telah menjelaskan waktu salat 5 waktu, waktu-waktu salat 5 waktu. Wa ammal hajj, adapun haji, faqad kana min millati Ibrahim, maka sungguh ini sejak zaman agamanya Nabi Ibrahim, allati lam tazal mustamirratan fi dzurriyyatihi, yang senantiasa berkelanjutan terus-menerus pada anak keturunan beliau. Jadi syariat haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sampai anak keturunan beliau, ya sampai sekarang ini. Ma'rufatun bainahum, telah dikenal di kalangan mereka, ya. Wal muradu bil ashhuril ma'lumat inda jumhuril ulama, dan yang dimaksud dengan bulan-bulan yang telah diketahui menurut jumhur, mayoritas para ulama, Syawalun wa Dzulqa'dati wa ashrun min Dzulhijjah, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fahyallati yaqa'u fiha al-ihramu bil haji ghaliban, maka di waktu-waktu tersebutlah bisa dikerjakan ihram untuk haji secara umum. Nanti akan kita sedikit terangkan tentang apa yang dimaksud dengan
mengerjakan haji di bulan-bulan haji. Apakah berarti boleh haji di bulan Syawal? Boleh haji di bulan Dzulqa'dah? Nah, nanti akan kita terangkan insyaallah. Faman farada fihinna bil hajj atau faman farada fihinnal hajj, maka barang siapa yang menetapkan niat di bulan-bulan tersebut untuk haji, ay ahrama bihi, maksudnya adalah siapa yang berihram di bulan-bulan tersebut. Lianna syuru'a fihi yusayyiruhu fardan, karena memulai ihram, orang yang sudah ihram untuk haji maka itu menjadikan wajib baginya, ya, walau kana naflan, meskipun awalnya itu sunnah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, haji itu wajib. Memang haji itu wajib bagi siapa? Yang mampu. Bagi yang mampu. Namun kalau orang itu katakanlah memang mampu berhaji dan dia sudah pernah haji, maka haji itu baginya sunnah. Tapi kalau dia sudah berniat untuk haji dengan ihram, maka haji itu wajib baginya. Jadi anggaplah sebelum ihram haji itu sunnah, anggap. Meskipun kita tahu haji itu apa? Wajib. Haji itu kewajiban, bahkan rukun Islam. Tapi anggaplah sunnah. Anggaplah sunnah. Tapi kalau sudah memulai ihram, baik itu dengan haji tamattu yang dimulai dengan apa? Umrah, maka haji itu menjadi wajib baginya, alias harus dikerjakan sampai tuntas. Kalau terputus di tengah jalan, batal di tengah jalan, dosa. Itu maksud dari penjelasan al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi kalau sudah berihram, maka haji itu menjadi wajib baginya untuk dilanjutkan sampai tuntas. Wa in kana naflan, meskipun sebenarnya kalau belum dimulai itu sunnah, anggap sunnah. Wastadalla bihadil ayat, dan dengan ayat ini berdalillah Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, wa man taba'ahu, dan siapa yang mengikutinya, yaitu para pengikutnya, ala annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh al-ihramu bil hajj, untuk berihram di dalam haji, qabla ashhurihi, sebelum bulan-bulan tersebut. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, berdalil dengan ayat ini tidak sah haji orang yang berihram sebelum bulan haji. Sebelum bulan haji. Kita lanjutkan dulu. Qultu, aku berkata, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, lau qila, seandainya dikatakan, inna fiha dalalatan liqaulil jumhur, sesungguhnya di dalam ayat itu merupakan dalil bagi pendapat jumhur, mayoritas ulama, bisihhatil ihram, akan keabsahannya ihram bil hajj, di dalam haji, qabla ashhurihi, sebelum bulan-bulan haji, lakana qariban, tentu ini lebih dekat pada kebenaran. Ini mungkin lebih bisa diterima. Ini isyarat kalau Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak sependapat dengan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat niat haji, ihram untuk haji sebelum bulan haji nggak sah, hajinya nggak sah. Sedangkan Syekh As-Sa'di berpendapat sah. Ya, fa inna qaulahu, karena firman Allah, faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang telah menetapkan niat, yaitu sedang berihram di bulan-bulan tersebut untuk haji, dalilun, merupakan dalil,
ala annal fardha, bahwasanya kewajiban itu qad yaqa'u fil ashhuril mazkurah, telah terjadi di bulan-bulan yang disebutkan, wa qad la yaqa'u fiha, dan bisa jadi juga di selain bulan tersebut, wa illa lam yuqayyidhu, jika tidak demikian maka Allah tidak akan membatasinya. Taib. Jadi begini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bolehkah kita memulai haji di selain bulan haji? Para ulama kita berbeda pendapat. Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak boleh. Loh, kan memang benar tidak boleh. Maka perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi kita sampaikan, haji itu ada 3 macam. Ada haji tamattu, dan ini yang akan kita jadikan sebagai contoh mudah. Haji tamattu dimulai dengan apa tadi? Umrah. Nah, umrah yang ada pada haji tamattu inilah yang dimaksud dengan rangkaian ibadah haji. Dan ini menurut jumhur atau menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang mengikutinya harus dimulai di bulan haji. Jadi mau haji mulai bulan Syawal dengan haji tamattu, maka dia umrah dulu. Selesai umrah, menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah dalam keadaan halal, tidak berihram, lanjut haji. Maka tidak ada keraguan hajinya sah, karena dia umrah di awal haji tamattunya di bulan apa? Bulan Syawal, termasuk bulan haji. Kan gitu kan? Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau ada orang umrah di bulan Ramadan dengan niat haji, hajinya nggak sah. Harus umrah dulu di bulan haji, baru dia berhaji. Jadi umrah di bulan Ramadannya ini nggak boleh dijadikan sebagai umrah untuk haji tamattu'nya. Paham? Ya. Jadi bulan Ramadan tidak boleh dijadikan sebagai umrah untuk haji tamattu' menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi menurut jumhur ulama yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullah boleh. Makanya tadi saya sampaikan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oleh karena itu sedikit mungkin saya akan nukilkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang ditanya, apakah sah orang itu berihram untuk haji sebelum bulan haji? Contohnya bulan Ramadan, ada orang, saya mau umrah di bulan Ramadan bablas sampai haji, saya niatkan umrah itu umrah untuk haji tamattu. Ya, karena ada yang berpendapat sah. Maka Syekh Utsaimin ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, fi hadza khilafun baina ahli ilm. Memang di dalamnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ma'attifaqi annahu la yushra'u an yuhrima bil haji qabla ashhurihi. Ada perbedaan tentang masalah keabsahan ini. Bersamaan dengan itu, para ulama sepakat sebenarnya tidak disyariatkan, tidak sepatutnya berihram untuk haji sebelum masuk bulan haji. Dan bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Fa idza ahrama al-insanu bil haji fi Ramadhan mathalan, maka barang siapa yang berihram, seseorang yang berihram untuk haji di bulan Ramadan misalkan, fa min ahli ilmi man yaqul inna ihramahu yanaqid wa yakunu mutalabbisan bil hajj.
Maka di antara ahli ilmu ada yang berpendapat ihramnya sah dan dia masuk di dalam haji. Jadi ihram itu untuk umrah, yang itu dimasukkan dalam ibadah haji. Lakinnahu yukrah, tetapi dibenci, kurang baik. Wa minhum man yaqul, dan di antara ulama berkata innahu la yasihu ihramuhu bil haji illa fi ashhuril hajj. Tidak sah berihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, dan seterusnya. Ayat yang kita baca. Faja'alallahu tarattuba ahkamil ihrami ala man faradahu fi ashhuril hajj. Maka Allah menjadikan konsekuensi dari rangkaian hukum-hukum ihram bagi siapa yang menetapkan niat, yaitu memulai ihram di bulan haji. Fa yadullu dzalika ala anna ahkamal ihram, maka ini menunjukkan bahwa hukum-hukum ihram la tatarattabu, tidak berkonsekuensi apapun, ala man faradahu fi ghairi ashhuril ihram, tidak berkonsekuensi apapun bagi yang tidak menetapkan niat di selain bulan-bulan ihram, bulan-bulan haji. Wa idza lam tatarattabil ahkamu fa makna dzalik annahu lam yasihhal ihram. Dan bagi yang tidak berkonsekuensi hukum-hukum seputar ihram, maknanya tidak sah ihramnya. Taib, kesimpulannya di sini Syekh Utsaimin memang tidak menjelaskan mana yang lebih kuat, tetapi ada isyarat beliau mengarahkan kita untuk menghindari perbedaan pendapat. Apa itu? Main amannya saja. Kalau mau memulai haji, ya dimulai dari bulan haji. Ya, jadi jangan dimulai dari bulan Ramadan. Kalaupun ada orang yang sudah sampai di Mekah, di tanah suci sejak bulan Ramadan, dan dia mau bablas dengan cara yang legal tentu saja ya, dengan cara yang tidak melanggar aturan, mungkin saja bisa ya umroh di bulan Ramadan sampai haji mau menetap di sana, maka umrohlah di bulan Ramadan. Setelah itu ketika sudah masuk bulan haji, umroh lagi. Ya mungkin dengan cara dia keluar dari Mekah, mungkin ke Madinah dulu, atau ke tempat yang jauh dulu. Baru setelah masuk bulan haji, terserah mau dia mulai bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau mepet-mepet, yaitu Dzulhijjah, silahkan dia berumrah lagi untuk rangkaian haji tamattu'nya. Nah seperti itu. Jadi ala kulli hal ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keabsahan. Perhatikan ya, keabsahan. Konsekuensi dari tidak sah ikut pendapat yang enggak sah berarti kalau umrah di bulan Ramadan yang diniatkan sebagai umrah untuk haji tamattu'nya nanti tanggal 8 Dzulhijjah tinggal pakaian ihram, maka enggak sah hajinya. Enggak sah haji tamattu'nya. Itu konsekuensinya. Maka sekali lagi menghindari dari polemik yang ada, lebih baik main aman. Ya, jadi umrah di bulan Ramadan itu tersendiri, sedangkan umrah untuk haji tamattu tersendiri dimulai sejak bulan Syawal. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Maka janganlah berbuat rafas, jangan berbuat kefasikan, jangan berbantah-bantahan di masa-masa haji. Ay yajibu an tu'azzimul ihram bil hajj, wajib kalian mengagungkan ihram di saat haji. Wa khususan al-waqi'a fi asyhuri, terlebih khusus yang berhaji di bulan-bulan tersebut. Kalau sudah masuk bulan-bulan tersebut, wa tasunuhu an kulli ma yufsiduhu, hendaknya kalian menjaganya dari setiap perkara yang merusaknya, au yang kusuhu atau menguranginya, minar rafas, berupa rafas ya,
wa huwal jima', yaitu jima', wa muqaddimatuhul fi'liyah, dan pendahuluannya secara perbuatan, ya bercumbu, wal qauliyah atau ucapan merayu, khususan indan nisa'i bihadratihinna, terlebih khusus ketika ada para wanita di sana, yaitu istri-istri yang ada. Ketika ada istrinya, maka hendaknya menjaga betul perbuatan dan ucapannya, jangan sampai menjerumus ke arah ingin jima, ya. Taib. Tentu saja ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud ketika sedang berihram. Ketika sedang berihram. Kalau sudah tidak berihram, dan ini yang paling jelas ya saat haji tamattu. Haji tamattu yang dikerjakan umrahnya di bulan haji, katakanlah Syawal. Dia berniat umrah untuk haji tamattu. Selesai umrah, dia sudah lepas ihram. Maka bolehkah dia berjumbu dan lain sebagainya? Boleh. Tidak termasuk melanggar ayat, karena ayat ini menjelaskan fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj, di masa-masa haji, artinya di masa sedang berihram. Kalau ada di bulan-bulan haji tetapi tidak dalam kondisi berihram, tidak berlaku larangan ini, ya. Taib. Wal fusuq, dan dilarang juga berbuat kefasikan, wa huwa jami'ul ma'asi, yaitu berbagai macam bentuk kemaksiatan. Wa minha mahdzuratul ihram, dan diantaranya larangan-larangan ihram, memotong kuku, memotong rambut, memakai pakaian berjahit, memakai minyak wangi. Nah, ini adalah larangan-larangan ihram. Wal jidal, demikian pula dilarang untuk jidal, wa huwal mumaratu wal munaza'atu wal mukhasamah, yaitu berdebat, ya. Kemudian cekcok, ya, saling permusuhan, debat kusir. Likauniha tuthiru syarr, karena itu bisa menyulut keburukan, wa tuqiul adawah, dan bisa menimbulkan permusuhan, ya. Itu yang dimaksud dengan al-jidal, berbantah-bantahan, saling mengolok-olok masuk di dalamnya. Wal maqsudu minal hajj, karena yang dimaksud, diinginkan atau tujuan dari haji, adz-dzull wal inkisaru lillah, adalah merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. Wa taqarrubu ilaihi bima amkana minal qurbat, dan mendekatkan diri kepadanya dengan hal-hal yang memungkinkan berupa bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wa tanazzuhu an muqarafati sayyi'at, dan menghindari, membersihkan diri dari mendekati keburukan-keburukan. Fa innahu bidzalika yakunu mabruran, maka dengan hal itulah hajinya akan menjadi mabrur. Wal mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Wa hadhil asya, dan inilah perkara-perkara atau perkara-perkara ini, wa in kanat mamnu'atan fi kulli makanin wa zaman, meskipun dilarang di setiap tempat dan waktu, fa innaha yataghallazul man'u anha fil hajj, maka sesungguhnya semakin besar larangannya ketika haji. Apa itu? Berbuat kefasikan dan berbantah-bantahan. Berbuat kefasikan dengan berbagai macam kemaksiatan yang ada itu dilarang kapanpun dan dimanapun, ya. Demikianlah dengan berbantah-bantahan, debat kusir, itu dilarang dimanapun dan kapanpun. Bahkan ada
pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dijanjikan surga. Ini menunjukkan berdebat, debat kusir terutama, saling eyel-eyelan memperdebatkan sesuatu, itu termasuk di antara dosa. Nah, dosa ini wajib ditinggalkan kapanpun dan dimanapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala tekankan di hari-hari berhaji, itu menunjukkan larangan ini lebih besar apabila dikerjakan di waktu haji. Artinya dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Karena maksud dari haji itu merendahkan diri ke hadapan Allah, bukan membanggakan diri, bukan melanggar perintah atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ya. Maka janganlah berbuat rafas, janganlah berbuat kefasikan, dan janganlah berbantah-bantahan. Wa'lam, dan ketahuilah annahu la yatimmu taqarrubu ila Allah, bahwasanya tidak sempurna mendekatkan diri kepada Allah bitarkil ma'asi, di dalam meninggalkan maksiat, hatta yaf'alal awamir, hingga mengerjakan perintah. Tidak ada artinya kita meninggalkan maksiat kalau kita tidak mengerjakan perintah. Ya, perhatikan, orang tidak dusta, tidak berbuat syirik, tidak pernah zalim, tidak melakukan zina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak pernah melakukan larangan, tapi dia nggak pernah mengerjakan perintah Allah, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Ya. Maka dari itu tidak akan sempurna kita menjauhi kemaksiatan kalau kita tidak menjalankan perintah. Walihadza qala ta'ala, karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Ya, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Ata bimin, Allah membawakan ayat ini dengan lafadz min, wa ma taf'alu min, litansisil umum, untuk yaitu menegaskan keumuman berupa kebaikan apapun. Fakullu khairin wa qurbatin, maka setiap kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah, wa ibadatin, dan juga ibadah, dakhilun fi dzalik, masuk di dalam keumuman itu. Ai fa innallaha bihi alim, yaitu Allah Maha tahu. Wa hadza yatadammanu ghayatal hassi ala af'alil khair, dan ini mengandung ghayatal hass, puncak dari motivasi yang sangat besar, ala af'alil khair, untuk berbuat kebaikan, khususan, terlebih khusus, fi tilkal baqa'i syarifah, di tanah yang mulia, wal hurumatil munifah, dan di tanah suci yang agung. Fa innahu yanbaghi tadaruku ma amkana tadarukuhu fiha, maka sesungguhnya sepatutnya dia menambah apa yang memungkinkan untuk ditambah di dalamnya, yaitu ibadah-ibadah. Min salatin, berupa salat, wa siyamin, puasa, wa sadaqatin, sadaqah, wa tawafin, tawaf, wa ihsani qawliyin wa fi'liyin, dan berbuat baik dari segi ucapan dan perbuatan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini satu paket. Ya, Allah melarang kita ketika haji. Karena apa? Karena sedang berhaji maka tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal, dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi ini satu paket. Wallahu taala alam bissawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
kita cukupkan pembahasan ayat ini sampai pada firman Allah, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya ayat wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silahkan. Ya. Betul, bagi yang berhaji setiap jamaah haji itu satu. Ada lagi yang tanyakan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.